asli gitu. It's so running tuh. Wow. Kayak gini ya. Wow. Happy International Chef Day, everybody. Nah, tadi kan udah lihat kita masak nih makanannya satu-satu. Nah, sekarang kita mau cicipin sambil ngobrol-ngobrol nih, Chef. Ayo. Menurut Chef dulu nih, pertama, Ya. kenapa International Chef Day itu sampai dirayain sih, Chef? Apakah peran chef itu se-important itu, sepenting itu sampai harus dirayain International Saya Chef Day? pikir iya, karena orang harus makan kan. Iya. Tanpa kita kan orang nggak makan gitu. Iya, Dan saya pikir ini appreciation yang bagus ya. Karena kebanyakan yang di luar, maksudnya di luar itu di luar dapur, kan nggak tahu ya apa yang terjadi di dapur. Seberapa ya kerja nggak? keras kita ya. Nah, itu ada sedikit appreciation, it's not so bad. Gitu, ya. Bagus kalau kayak gitu. Dan saya pikir dengan hype-nya chef zaman sekarang ya, saya juga nggak ingat loh, waktu saya dulu mulai di bidang kuliner, kayaknya nggak ada tuh International Chef Day. Saya juga mesti ngecek dulu sejak kapan gitu. Betul, ya, betul. sejak Nanti kapan. kita cek. Karena zaman dulu ya kita kerja-kerja aja gitu lah. Iya. Ya. The only compliment to get it kalau ada yang suka makanan kita, ya nggak? Atau kadang-kadang yang sangat seldom, jarang banget adalah kitchen dapet tip. Iya, Betul iya nggak? benar. Jarang Betul. banget, biasanya di depan dapet tip, tapi kita jarang banget ya. Kalau udah ada sampai appreciate itu ya, that was good. The old days. Yes. Kim, do you have any opinion about that? I guess International Chef Day ya to appreciate chefnya sih as kerja keras kita di bidang culinary, we create dessert and for people to enjoy. Itu sih. Chef bikin apa, Chef? Makanan? Hah? Saya? Iya. Apa saya dulu ya? Saya appetizer aja Kamu nih. bikin apa nih? Oke, Iya, oke, apa? oke. Ini tadi bikin appetizer. Ini kan temanya egg. Kalau Ya. ini kan Ya. kita masak masing-masing egg dishes. Nah, ini saya bikin mungkin orang bilangnya yang familiar mungkin cawan mushi ya. Ya, Cawan betul, mushi. betul. Cawan mushi kalau Japanese, tapi Ya. ini makanan yang saya sering makan dari kecil, dimasakin sama oma. Bilangnya Ya. sih tim telur aja. Ya. Bilangnya telur tim. Nah, ini biasanya kalau di rumah dulu waktu kecil ini masaknya ayam sama udang nih kan kita tumis Ya, di betul, atas ya. betul. Biasanya di blender langsung Oh, aja. di dalamnya. Iya. Ya, oke. Pakai tahu. Terus kalau ini kita tambahin edamame for texture. Ya, Terus betul. tadi kita bikin saus sedikit dari soy sauce sama gula batu Oke. waktu itu. Oke. Jadi mungkin manis, gurih. Ya. Ini cobain dulu, Chef. Ya. As an appetizer. Nah, ini kan tim ya. Jadi biasanya orang buat anak kecil kan? Yes, yes. Anak kecil kan biasa males kunyah kan. Iya, Ya, benar. udah di mulut mut Iya. terus telan gitu ya nggak? Betul, Biasanya betul, sih betul. gitu sih. Ini kalau nggak salah dulu gue denger oma lu kan ya inspired you to be a chef ya. Yes. Coba. Yes, benar Bisa? sekali. Thank you. Tong. Jadi emang waktu itu Kim pernah ketemu. Iya, nenek- omanya nenek pinter banget masak chef. Oh ya? Ya, oma saya itu punya catering, dulu, masakin komplek rumah dan keluarga. Gue coba ya. Yes, Ya, silakan. yang ngajarin masak. Dulu aku inget chef kita pernah kerja bareng dan omanya bantuin kita juga di dapur. Iya, omanya tuh gaul Jadi lagi. sus ya. Iya. Ya orang yang suka masak sih nggak keberatan ya kalau harus masuk ke terjun ke dapur gitu nggak bukan sesuatu yang aneh gitu. Oke, Chef Degan, boleh dijelasin mungkin ini makanan apa, Chef? Bentuknya seperti buffalo mozzarella. Iya kayak buffalo mozzarella, kayak burrata gitu. Tapi nggak, ini telur sebenarnya. Sebenarnya kan tadi temanya kita dikasih suruh bikin sesuatu dari telur ya. Betul. Or the egg is the main actor gitu. Terus saya pikir dan harus masakan Indonesia. Ya, saya Iya. pikir apa sih telur masakan Indonesia? Telur balado kan biasanya telur balado ada ya nggak? Atau enggak misalnya kalau kita makan sambal goreng udang atau sambal goreng ati itu kan ada telur puyuhnya ya di dalamnya. Iya, Jadi ada benar. egg-nya gitu. Benar. Saya pikir, oh ya kita bikin itu aja, tapi telurnya mungkin saya taruh di atasnya ya, supaya egg-nya kelihatan, tapi dengan teknik yang berbeda. Gitu. Ini namanya tekniknya apa? Cloud egg. Cloud egg. Cloud egg ya. Ini tuh
udah seperti lost art ya. Kayak udah nggak ada lagi yang bikin ini. Iya. Kayak di set kan ada yang floating island Yes, gitu, floating island. gitu kan. Oh, I love floating island. Tapi jujur, aku waktu ngeliat ini tuh kayak, wah ini another level sih. Another level of Caranya Indonesian. gimana saya bikin jadi cloud egg seperti ya, ini? jadi gini, awalnya kan bikin sambal goreng udangnya dulu ya. Heeh. Kita bikin sambal terasi atau sambal tomat ya. Tapi sambal tomat harus ada terasinya dikit ya. Kemudian bikin sambalnya dulu, prosesnya seperti biasalah ya nggak, dengan bumbu-bumbu. Kemudian sambalnya udah jadi, harus ada kentang. Kalau mau bikin rapi ya cut it in bronoise or cut it in nice dice it nicely ya. Kemudian supaya rasanya lebih otentis saya pakai pete. Oke. Jadi petenya disote di awal ya nggak. Jadi tadi kentangnya karena saya udah blend sebelumnya saya sote dulu sampai dia agak berwarna. Kalau biasanya di tradisional kan kentangnya digoreng, Iya. ya nggak? Iya. Digoreng dulu Benar, ya nggak. iya. Tadi saya sote aja dulu. Kemudian masukin petenya supaya petenya ngeluarin semua aromanya Aroma, kan ya. bau petenya keluar ya. Kemudian saya kasih cabai dikit ya, cabai merah. Kemudian saya kasih sambelnya, sambel yang saya bikin tadi. Ya. Ditumis dengan sambelnya, keluar aromanya, menyatu. Kasih kadang-kadang ada kacang panjang atau kadang-kadang ada air cheese yang suka kasih air cheese. Saya kasih buncis tadi ya, yang sudah di dice juga, dipotong-potong terus di blend sebelumnya. Masukin buncis. Kemudian supaya lebih gurih lagi saya kasih santan dikit, ya, kasih santan dikit, garam sedikit, gula sedikit gula ya, nggak usah banyak. Kemudian ya udah, udang masuk. Udang belakangan karena udangnya kecil. Ya. Udangnya masuk belakangan, udang kan cepet mateng ya. Kemudian ya udah, kamu dicetak di dalam ini, di dalam cetakan pakai cetakan ring ya. Lalu cloud egg-nya pisahin kuning sama putihnya. Putihnya kasih garam dikit, kita Touch. egg, kita egg sorry. kita snow dulu ya, oke, kita Chiffon. chiffon ya. Oh, Jadi kita oke. tadi pakai ini apa? Pakai Whip, chiffon, iya. ya kita whip. Kemudian digabung lagi. Jadi pas sudah di whip, nanti kuningnya dimasukin ke putihnya, putih ditutup pakai putihnya lagi, oke. diikat gitu kan pakai plastik ya. Terus kita steam. 6 minutes, 8 minutes, 6 minutes to 7 minutes. If you make it 6 minutes, it runs out nicely gitu. It's so humble tuh. Yeah. Wow. Kayak gini ya. Nah, Wow. jadi teksturnya itu sedikit beda. Jadi egg yang teksturnya beda, lebih light. Ya, Iya. tapi ya ada everything in there. Kayak Ada cloud ya? kentangnya, ada udangnya, ada sayurnya, Wah, dan keren. semuanya ada ya. Yakin? Gue pengen cobain. Thank you. Nah, Saya pernah nggak sih, Chef, diundang masakan ke luar negeri, terus masak bawa makanan Indonesia seperti ini, Chef? Sering. Ya, saya Respon waktu mereka itu gimana, Chef? bagus. Saya tuh selain di misalnya promotion ya, promotion masakan Indonesia, yang saya saya sebagai tim itu sangat kaget dan kita suka adalah waktu di Le Cordon Bleu di Paris. Oke. Ya. Itu ternyata kita pertama kali bawa masakan Indonesia ke sana gitu ya, nggak? Untuk demo gitu ya. Nggak? Oh, pertama ya itu? Iya, saya pertama waktu itu bawa masakan Indonesia. Oke. Dan itu ya kedutaan Indonesia yang organize itu ya. Dan itu kita baru lihat ternyata feedbacknya itu bagus banget. Dan masak apa sih ya? Misalnya? saya tuh kalau di situ kan kita harus benar-benar pikir what do I present ya nggak? Supaya orang tuh ngerti masakan Indonesia ya nggak? Iya. Jadi kita bawa bumbu. Jadi saya menjelaskan soal bumbu, macam-macam bumbu yang ada di Indonesia. Dasar bumbu yang ada di Indonesia ya, 5 dasar bumbu. Iya. Dari situ saya khusus bikinnya bumbu kuning. Dari bumbu kuning kita hanya bikin 3 masakan. Jadi waktu bikin soto ayam, kita bikin kari ayam, terus ayam panggang gitu. Jadi semua beda tekstur, beda style, Iya. tapi semua dari Dari berdasarkan satu. bumbu kuning Iya. itu ya. Wow. Terus kita menjelaskan itu, wah orang-orang di sana itu pada seneng ya. Karena kita juga bikin untuk mereka nyicip. Iya. Jadi nggak cuman presentasi udah demo aja, habis itu ada 100-an orang, kita kasih untuk mereka nyicip ya nggak? Nah itu akhirnya ternyata banyak sekali yang setelah itu pertanyaannya masih sejam lagi. Ya. Banyak soal ingredient, soal segala gitu. Dan enaknya di Cordon Bleu, mereka punya bahasa, ada translatornya ya. Iya. Iya. Hebat tuh. Ini benar-benar like eating a cloud. Iya. Benar.
Very Ini beda. nice. Nggak terlalu berat jadinya ya. Light, nggak enak gitu. Ya, Iya, tapi ya namanya orang Indonesia tetap pengen nasi hangat lagi. betul, betul. Benar, Memang benar. harus pakai nasi gitu ya, Ngam. Tapi rasa Indonesianya adalah gitu. Dari chef travel, Ya, sering masak kemana-mana, Ya. dan juga pernah kerja di hotel juga, Ya. megang cabang satu dunia. ya. Negara mana chef yang paling chef menurut chef itu menarik banget untuk dieksplor budaya makannya? Chef? Susah memang. Gini loh, Ray. Banyak tempat yang saya lihat ya. You go to, saya 7 tahun di Thailand ya. Chef, aku suka banget masakan Thailandnya Chef Degan waktu di Intercontinental. Ingat gak? Oh, aku nyicipin terus, itu enak banget. Ya itu yang belajar sama orang sana langsung ya. Thailand sangat menarik ya. Orang-orangnya, passionnya orang terhadap makanannya luar biasa. Itu yang saya wow. Ya. Itu satu. Keduanya, saya pernah ke Tibet juga. Tibet itu scenery-nya bagus banget. Makanannya nggak terlalu bagus ya, tapi bahan yang ada di sana luar biasa bagus. If you as a chef go there, you see the ingredient, you can do so many things gitu ya. Ya, Ada Yunnan ham yang rasanya kayak Parma ham gitu. Wow. ya itu saya lihat. Gila, gitu kan. Kayak gitu ya, the dimensinya gitu ya. Atau Matsutake mushrooms yang biasa mahal banget, Iya. it grows anywhere gitu loh. Wah, Oh. Ya. wah gila. Wow. Ya kayak gitu ya. Kemudian juga tuh Maroko, luar biasa. Cuisine-nya, masakannya, the Tagine people itu gitu, pengen- tagine, Oh, ya nggak? ya. And the lamb yang di bawah tanah itu dibuat di bawah tanah. Itu I cannot say, saya nggak bisa bilang ya mana yang paling asik menarik gitu ya. Kalau dari kerjanya memang waktu saya kerja di Thailand orang-orangnya enak kerja sama Oke. ada beberapa negara di mana kita masih butuh waktu untuk adjust dan dekat sama anak buah Iya, kita iya, supaya harus mempelajari budayanya dulu. Iya. Ya, tapi selain itu sih saya pikir Thailand was impressive dari segi makanannya, Tibet scenery-nya, Maroko luar biasa bagus, ya nggak? Wah, pengen. The Bahamas, saya was di Bahamas. The seafood and the lautnya ya Iya. luar biasa bagus. Tapi Wow. orang-orangnya males kalau kerja. Tapi ya, there is always a take and give gitu Positif loh. negatifnya ada. Iya. What about you guys? Saya, I always enjoy Japan. Oh ya, Jepang. saya belum pernah. Saya Honestly, belum pengen. pernah. Oh, Wah, pengen banget. shoot. You definitely. Saya belum pernah sampai sekarang makan makanan nggak enak kalau di Jepang. Asal masuk aja kayaknya udah pasti enak gitu. Benar-benar enak, dan street food mulai street food sampai award winning restoran, sushi, ramen, ada Asik ya? soba. Waduh, enak. Ingredientnya Iya. bagus sih, Ray. Ingredientnya Saya- kualitasnya luar biasa. Iya, betul. Selalu masaknya simple, nggak beda dengan kita yang bumbunya banyak. Kalau di sana Iya, betul. bumbunya minim, Betul. ya kan. Tapi pakai kualitasnya barangnya Betul. top gitu, Yeah. jadi segar. It's all about the flavor. Yes. Yes. Vietnam, Ah, wah itu juga betul. enak banget. Ya. Kombinasi dari budaya dia bekas jajan Prancis kan, sama budaya Asianya, menurut saya top banget. Kombinasinya luar biasa. Sama ya Prancis sih, Prancis Ya. waktu di Prancis khususnya makanan countryside-nya ya, Nah. gitu. Very nice country food. Stew, Stew ya? bourguignon stew, Ya, ya. gitu. Freshwater fish Ya, yang goreng ya. doang, oh my god, so good. Saya gede di dekat Alsace. Oke, Jadi, ya, nah, wine-nya nah, juga nah. enak kan. Kamu gimana? Kamu kan juga suka pergi ya? Iya. And Sebelum pandemi ya. yeah, pergi. looking to see different areas. Iya. Aku sama Carrie, aku suka banget itu di Jepang. Oke. Karena aku inget banget, aku bisa makan satu hari itu bener-bener just dessert. Oh, Ah. dessertnya Just di Jepang is dessert, a yes. different class. Yes. Kok It's bisa? it's very light. Heeh. The flavor is there. Terus tuh buah-buahnya juga fresh banget. Aku suka banget sama mau bakery, mau mousse cake, Yeah. mau sponge cake. Yeah. I think everything di Jepang itu membuka mata aku. Kalau dessert tuh it's about the flavor. You need the flavor tuh harus pop out, looks-nya Yeah. kayak rapi banget cara kerjanya as a pastry Yeah. chef, kayak precise banget gitu loh. Jadi sejak aku ke Jepang, aku tuh jadi kayak another level chef. Oh, aku harus seperti ini Yeah, gitu. yeah. Tapi aku juga suka banget di Filipina. Wah, Oh, Filipina. Filipina enak Filipina. banget. Yes, enak banget chef.
aku suka banget di Filipina. Kita sempat ke Filipina selama 5 hari dan aku coba dessert mereka local and Itu apa? Halo-halo namanya. ya itu juga enak. Iya. Banyak. Jadi ada satu cafe di Filipina dan aku pas ke sana dia tuh kayak apa ya? Western and local dicampur gitu kan. Dan very interesting. It's really simple. More into like coconut. Terus ada coklat. Even the simple chocolate cake itu enak banget. Tapi agak tropical gitu ya. Iya, tropical. Yeah. Jadi sebenarnya di Filipina tuh kayak di Indonesia. Ya, betul. Mirip betul. banget ke Indonesia. But would you say it's in flavor the same or different? Different karena mereka inspire dari Spanish. Oke. Iya, jadi True ya? lebih Ya, benar. Spanish, Portuguese, Asian, Spanish Iya. gitu ya. True ya. enak Adobo. banget. Yes, Adobo. adobo. Ya, itu adobo kalau saya lihat resepnya pertama kali saya rada aneh karena udah bikin kan kayak semur gitu kuah Iya, kecap, tapi iya. dikasih cuka kan. Kalau adobo kayak disiram cuka, loh kok jadi asam. Beda-beda budaya. Ya, tapi Iya. menariknya kayak tadi Kim bilang dia belajar banyak mulai dari ke Jepang gitu. Ya, kita Jepang kan packaging pastry-nya. Betul. Oh, bagus Iya. banget. Itu gue habis beli pastry, packagingnya gue simpen, gue pulang. Iya, untuk pembelajaran seorang chef berarti cukup penting ya untuk Iya. traveling gitu. Iya, Sangat penting. membuka And mata now, kita. zaman sekarang udah gampang sekali, ya nggak? Iya. You can travel anytime. Iya. You can book your own flights pakai HP, ya nggak? Iya. Kemudian kita zaman sekarang udah bisa, misalnya kamu mau ke Jepang, mau ke restoran mana, Iya. kamu tinggal lihat aja di Instagram, oh kayak gini restoran, Lihat oh dulu. that's where I wanna go, gitu. Iya, Teman saya kan benar. enggak. Oh, Teman saya iya. kan enggak ada kayak gitu kan. Kalau mau harus beli buku dulu, ya nggak? Oh, gitu, chef dulu? Zaman dulu kan nggak Oh. ada ini, kalau pengen tahu makanan si chef ini, chef itu, belum lihat restorannya, cuman makanannya harus beli bukunya dulu. Mahal, setengah gaji habis, ya nggak? Apalagi makan. Apalagi Iya, makan, benar-benar. nggak mungkin lah kita ke sana ya. Oke, lanjut kita it's time for dessert, Kimi. Bikin apa, Kim? Menarik nih. Nah, jadi hari ini inspired dari telur juga dan aku tuh mau buat plated dessert yang simple. Oke. Oke, ini ada dua. Kita sharing di sini. Sharing aja, nggak apa-apa. Oke. sharing aja. Jadi dessert ini tuh simple, bisa dibuat di rumah, tapi Ya. it look nice. Jadi Ya. kalau misalnya ada tamu, ada acara di rumah, kita juga bisa buat di rumah. Aku buat Estelle Oke. lava cake Esteller lava cake. with Oke. coconut sauce. Oke, Ya. oke, Nah, oke. jadi kan kalau lava cake kan biasa coklat. Betul. And today we play around with Estelle. Oke. Ini Iya. di as a sauce Tapi ini ada pandannya ada apa nih? Ada Pandan. pandannya. Oke. Pandan. Jadi ini dituang di atasnya. Oke. Terus itu Flavor wise ada apa aja, Kimi? seperti Estelle semuanya. Oke. All about Estelle. Kan nggak ada esnya ya? Iya, nggak ada Iya. esnya. Nah, jadi Oke, dikit. pembuatannya juga simple banget Oh iya iya. karena dia cuma menggunakan It's like a 6 main ingredients. Terus flavoringnya bisa dirubah. Kalau kan flavoring hari ini aku pakai pandan, tapi bisa diganti dengan rasa-rasa lain. Gitu. rasanya memang Estelle. Rasanya Estelle. Nah, jadi ini di bake-nya diramekin. Ya. Ingredientsnya cuma telur, coklat, butter, flour, salt. Jadi semua yang ada di rumah. Padahal ya, kalau lihat kan kamu bilang barusan kan ingredient kan sebenarnya banyak ya di sini ya. Ada coklat segala kan. Sedangkan kalau Estelle kan nggak ada ya. But still you have this flavor just pertama kali masuk ke mulut tuh kayak tutup mata kayak Estelle gitu. Iya. Kayak ada kelapanya, ada nangkanya, ya nggak? Iya. It's Nah, just jadi the flavor of Estelle. ya, key-nya sebenarnya walaupun kita pakai white coklat, tapi aku Iya. kasih garam, chef. Jadi gurih. Ya. Betul, betul. Jadi betul. dessertnya tuh nggak terlalu Betul, manis. betul. Karena kan Iya, ada white nggak coklat terlalu kan. manis. Ya, Iya. ya, it's true. Ya, karena dikasih garam jadi dia Ya, gurih. oke. Terus tuh coconutnya juga, coconut sauce-nya itu benar-benar mendukung banget. Very nice. Who told you that? Karena kamu bilang, itu coklatnya gini, terus kamu kasih garam Iya, kayak kasih gini. garam. Siapa? Who told you that? Kan these things doesn't come naturally. We Yeah. learn these things, skills Yes. dalam chef. Kan? 1 bulan lalu aku baru balik dari Australia, dari Sydney. Biasanya tuh aku selalu makan dessert di mana-mana kan. Tapi di situ tuh aku cuman makan that particular one shop yang ada di Chinatown di Sydney. Dia ada taro salted cream. Oke. Jadi it's a taro cake, cuman krimnya asin. Oke. Aku kayak,
Aneh nggak sih? Krim, benar-benar whipped cream, yang biasanya kan krim chantilly ada Sweet, vanilla, vanilla. sweet gitu kan. Dan chantilly kan milk chocolate chantilly, flavor chantilly yang semuanya sweet. Tapi itu tulisannya salted cream. Aku beli, oh my god, chef, mind blowing. Dan aku suka banget. Jadi literally chantilly you added a little bit salt. Or kayak whipped cream, pokoknya you added salt. Wah, enak banget chef. Nah dari situ waktu aku pulang nih langsung semuanya, kayaknya tambahin garam dikit. Tambahin garam dikit. Aneh kan chef? Tambahin garam. Aneh, that's actually Nggak, mungkin cara pikirannya Iya, gitu. betul. Pikiran pertama kan, masa dessertnya asin. Tapi enggak, ternyata when you add salt, it actually bring out the flavor. Iya. Bring out the flavor, gurihnya, coconutnya lebih Gurihnya kerasa, keluar, betul. pandannya kerasa. Gitu. Jadi mungkin aku belajarnya dari traveling kali ya, Chef. Ya, betul. Nah, balik lagi itu travel penting banget ya. memang. Sangat penting. Harus nyoba. Iya. Jadi lihat di Instagram, lihat di internet itu Beda. nggak cukup. Beda Beda. harus experience, you feel it gitu, and you taste it gitu. Yes, sangat. Padahal kalau dilihat resepnya itu konten white coklatnya banyak, tapi rasanya nggak terlalu manis. Betul. Tadi Iya. saya pikir white chocolate, saya tadi lihat juga ingredientmu kan di depanmu itu ada white chocolate ya, tapi mau bikin es teler kok. Ini tapi ternyata memang nggak gitu Iya. dominan Iya. ya. White coklatnya nggak gitu kerasa ya, Chef? Ya, tapi Iya. it rounds it up, it makes it Yes. full gitu. Jadi kayak diisi gitu loh. Ya. Oke. Very smart. Chef-chef nih, untuk sebagai penutup obrolan kita hari ini, mungkin kasih advice buat chef-chef muda dan juga yang mau mulai meniti karir di dunia industri F&B nih, apalagi sebagai chef dan pastry chef. Dari Re, ayo Re. Oke, saya selalu komitmen sama trust the process ini. Kalau saya sih. Komitmen sama trust the Yes, process. jadi Oke. kalau misalnya kan kita sering oke, di dunia kita nih harus passionate gitu kan, tapi passionate tuh nggak cukup. Passionate akan membuat lebih mudah passionate karena nggak berasa berat, tapi harus komitmennya dulu nih, karena khususnya untuk awal-awal karir, nah itu jamnya kerjanya panjang, abis itu diomel-omelin chef. Karena kenapa diomelin ya? Karena kita belum bisa gitu kan. Habis itu belum lagi komplainan tamu, gitulah. Begitu apalagi waktu udah buka bisnis sendiri, Oh ya, baik. berat, lebih berat lagi. Jadi perlu perjalanan yang panjang, cukup panjang lah. Gitu. Iya, iya. Mungkin as in any career ya. Ya, Iya. Gitu. ya. Tapi jadi karena sekarang banyak chef ini udah jadi industri yang keren, yang profesi yang keren, banyak yang kayak, oh kok gua contohnya nih ya, banyak baru lulus sekolah, pulang ke Indonesia misalnya, itu oke, langsung jadi chef, gitu, langsung buka restoran. Of course nggak bakalan sangat susah untuk sukses karena pengalamannya belum ada, Iya. dan akhirnya ya udah tutup gitu. Misalnya seperti itu. Iya, iya. Sama ya trust the process juga sih. Jadi emang kalau banyak yang dari teman-teman saya takut kalau punya restoran. Oke, Karena kalau oke. punya restoran ntar tutup, sepi, tutup, terus gue gimana gitu. Terus buka restoran lagi kalau tutup gitu kan. Saya waktu itu kan Takut duluan ya. Iya, saya waktu itu kita buka restoran saya udah tutup sekarang. Gitu, restoran Kim juga udah tutup. Pandemi tutup. Ya benar. Terus ya emangnya kenapa gitu? Iya. Jangan stop dong, gitu kan? Karena Yes. proses. You have to wait. Kalau semua orang buka bisnis langsung ramai ya, Nggak bisa. semua orang jadi bisnismen aja gitu. Iya, benar. Itu Gitu yang ya, maksud Pak. kamu Iya. trust the process. Yes, karena Yes. sebelum Yes. sukses pasti ada fail gitu kan. Betul, betul. Yeah. And you only be good if you fail before. Iya, Yes. exactly. Because you learn from it ya. Iya. Ya. Itu Iya. my advice ya. Kim. Dari aku belum sesenior Chef Degan. Cuman as being a woman dan udah menikah dan punya anak sekarang, I learn satu, being a chef itu is a hard work. Very hard Hard work, work. Very hard work. Dan tapi of course never give up, trust the process, komitmen itu penting banget. Sama creativity. Creativity itu aku percaya banget kayak creativity. Terus sama aku punya motto chef sebagai chef, tomorrow it's a better day. Ya. Artinya kalau hari ini susah, jangan khawatir, besok tuh akan lebih baik. Dan kalau besok susah,
besoknya lagi akan lebih baik. Hmm. Artinya jangan menyerah. I always believe ini pasti kelar, tomorrow will be a better day, tomorrow will be a better day. Jadi akhirnya nggak ada any hard day. Walaupun capek jalannya. Dan being a chef kan mungkin kalau di TV-TV kan ya masak udah gitu kan. Yeah. But being a chef tuh banyak prosesnya kayak cleaningnya, mise en place-nya, dan long hours, berdiri, kakinya pegel, macem-macem gitu. Betul. Tapi kalau kita udah ngelewatin semua proses itu dan jangan pikir hari itu susah lah gitu. Mikir tomorrow it's going to be better, tomorrow it's going to be better. And tanpa kita sadari, at the end of the day, kita tuh sebenarnya udah naik level. Tanpa kita sadari, and we are good at something that we don't realize. Jadi kita yang sekarang dan kita yang tahun lalu itu berbeda. And we going to get better and better and better kalau kita nggak stop trying. Yeah. What was your motto again tadi? Apa kalau bilang? Tomorrow is a better day. Tomorrow is a better day. Yes. Tahu nggak? The Navy SEALs they have a slogan. It's actually that. The only easy day was yesterday. Oh yeah, yes, The only easy day was yeah, yesterday. yeah, Gitu. yeah. And waktu saya baca ini pertama kali, saya, oh my god, that's so true. So true kenapa? Can you guys remember kalau kalian lagi dalam restoran, kalian lagi totally in the shit, sorry to say, and totally drowning Yes. because of order, gitu ya nggak? Yes. And you think that the light at the end of the tunnel never comes. Gitu. Oh, itu udah That's the worst thing. tenggelam gitu ya nggak? Yeah. Terus tiba-tiba the orders become less and less and less. Terus Yeah. tiba-tiba ya, mulai clear ya di Yeah. depan kita. Terus tiba-tiba dapat komen tamu, udah enak, bagus ya. Yes. And then all of a Yes. sudden things changes. Yeah. And then you have this sense of Confident, pride, yeah. sense of Yes. pride. I've Yeah. achieved something gitu kan. Yes. Padahal ya itu, and then you can say to yourself, man, the only easy day was yesterday because that is past and you've managed it gitu. Yes. Tomorrow it's another day and you might have new challenges gitu. Yeah. But we know we're gonna fix this too Iya. gitu ya. Yeah. Kita bakal lewatin. Betul. Nah, Lewatin. di sini saya kalau menurut saya itu gini, kita harus selalu lihat ya, sebagai chef di dalam kuliner ya, itu seperti tadi Ray bilang, it's a hard job gitu. It's pokoknya nggak enak lah, ya nggak? Tapi kenapa kita ada di situ gitu, ya nggak? Nah, itu kan membutuhkan benar-benar passion dan dedication yang Yes. kita ingin, ya nggak? Dedicationnya Nah, banyak. kita tuh harus tanya diri sendiri, is that what you want to do? Ya, at the end of the day, ya nggak? Benar. All this hard work yang kamu mau lakukan, itu buat apa sebetulnya? Apa di dalam hard work-nya ini yang membuat kamu tetap semangat dan kamu masih bisa pulang merasa happy gitu? Kalau buat saya adalah, ya itulah, kalau saya masak sesuatu, ya, dan orangnya suka, itu membuat saya happy gitu. Kayak saya masak sesuatu nih ya, and then I get good compliments, atau saya bisa bikin orang happy. Ada yang cuma bilang, aduh saya kangen ya makanan bread and butter pudding my nenek yang dulu gitu. Dan saya tahu, oh ini pasti. Saya bikin, dia suka, jadi seneng. Seneng. That what makes me happy. Walaupun saya nggak makan, ya nggak? Like your grandma, ya nggak? Persis itu, that what makes me happy. Jadi, all the hard work around it, it doesn't really count. Yang count adalah the end phase-nya, ya, yang membuat sense of orang compliment kali ya. sense of pride, Achievement. sense of achievement. Jadi itu yang kita harus tanya diri sendiri, ya. Apakah job ini atau kerjaan ini membuat saya bahagia? Bahagianya itu macam-macam, ya nggak? Bahagia bikin masakan yang enak, saya bisa makan sendiri. Bahagia untuk bikin masakan enak, saya bisa membuat orang lain senang, ya nggak? Dan mungkin kebahagiaan untuk achieve something, kalau kalian punya restoran, mungkin lainnya, ya nggak? Sama anak buah dan segala macam, ya nggak? Create happiness lah, ya nggak? Saya pikir, tapi nggak cuma sebagai chef aja, semua profesi kan begitu, ya nggak? Kita harus memang menemukan kebahagiaannya di situ. Tapi yang lebih berat di chef, karena memang kerjaannya lebih berat lagi. Dimana kita nggak pernah punya libur dan yang lain-lain, kalian udah tahu lah. Lebih orang lagi libur, kita harus kerja. Nah, And Orang istilahnya, kerja, kita kerja. the famous saying kan, at the end somebody has to do the job. Yeah, gitu kan. exactly. And when you can say that, kalau masih bisa bilang gitu, dan setelah itu kamu tetap bahagia and you're proud of it, I think that's why you should
Terima kasih banyak Chef untuk advice-nya dan makanannya sangat luar biasa Chef. Terima kasih. Thank you. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan guys. Dan please terima dengan lapang dada nih ya advice dari chef-chef yang hebat ini. Karena kalau kalian lakukan passion, commitment, dedication, terus habis itu kalian juga temukan kebahagiaan kalian di profesi ini seperti apa, hopefully kalian bisa jadi a great chef one day. Yes. We'll see you next time. Thank you. Bye-bye.